Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya ucapkan untuk sesama agama saya, agama Islam, dan salam cinta saya ucapkan kepada seluruh yang beragama lain dari saya. Ada dua poin utama pada workshop yang telah saya ikuti di Surabaya kemarin. Mungkin agar lebih jelasnya, saya bacakan agar tidak ada ketimpangan dalam saya menyampaikan isi-isi workshop kemarin. Poin pertama adalah digitalisasi wayang. Poin kedua, memahami perilaku konsumen. Kedua poin tersebut mempunyai dua narasumber berbeda. Poin pertama, narasumbernya adalah Ki Jeliteng Suparman, dalang WKS. Mungkin kalau sedulur-dulur tahu wayang kampung sebelah yang dulu di MNC TV. Poin kedua, narasumbernya Ki Sinarto Eskar MM. Waktu itu saya sudah sangat aktif dalam menjalani workshop. Beberapa pepunden saya termasuk Mas Wahyudon selaku pengurus Pepadi Provinsi juga tahu bagaimana saya di sana bertanya pada kedua narasumber tersebut. Yang pertama, digitalisasi wayang. Indonesia sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam, sumber daya energi, dan sumber daya masyarakat yang melimpah menjadi target bangsa asing melalui penjajahan gaya baru atau neo-imperialisme yang diartikan perang kebudayaan. Cara yang paling jitu untuk melakukan perang kebudayaan tersebut adalah dengan melakukan cuci otak pada generasi bangsanya. Cuci otak tersebut bertujuan untuk melakukan pendangkalan intelektual yang akan berimbas pada pendangkalan estetika, lalu pendangkalan etika, hingga pendangkalan spiritual. Pendangkalan intelektual tersebut adalah pendangkalan kecerdasan, di mana saat kecerdasan seseorang mulai dangkal, disitulah orang mengalami kedangkalan estetika atau kedangkalan keindahan. Dan ketika seseorang mengalami kedangkalan keindahan, maka imbasnya pada kedangkalan etika hingga puncaknya pada kedangkalan spiritual. Tuhan hanya dianggap sebagai simbol dan tidak pernah hadir pada hati mereka masing-masing. Hal yang paling terasa dari kedangkalan intelektual adalah matinya pola pikir dari mahasiswa-mahasiswa lulusan baru. Ironisnya, kampus pun tidak peduli dengan mahasiswa yang sudah lulus tapi masih klontang-klantung. Sedangkan di era sekarang, hampir semua kampus dan fakultas meluluskan ratusan bahkan ribuan sarjana di setiap tahunnya. Maka ini yang menjadi keuntungan bagi penjajah yang melakukan perang kebudayaan. Puncaknya bertujuan untuk melumpuhkan daya kreatif agar menjadi bangsa pengekor dan konsumen. Bisa kita lihat sekarang bangsa kita telah menjadi bangsa konsumen. Ibu-ibu ini yang suka belanja di Shopee, termasuk ibu saya sendiri sukanya belanja di Shopee. Nah, kita dicipta untuk menjadi bangsa konsumen. Kita berbondong-bondong membeli barang baru dari luar negeri, padahal barang tersebut adalah limbah dari negara lain. Dua, kebudayaan. Kebudayaan adalah bahasa teknologi, ilmu pengetahuan, religi, kepercayaan, dan mata pencaharian, juga kesenian. Sedangkan dalang adalah sebagai agen atau perantara dari kebudayaan. Dalang pun memiliki multi peran, yaitu sebagai intelektual, politisi, rohaniawan, pendidik, dan penghibur. Namun, dalang juga sebagai bagian dari sebuah bangsa, dan yang tak dapat dipungkiri, dalang juga sebagai problem solver atau penyelesai masalah. Pada era dahulu, hampir setiap dalang menyandang gelar Ki, dan gelar ini didapat bukan karena lulus dari kuliah seni atau lulus dari sanggar tertentu. Gelar ini didapat ketika seorang dalang sudah bisa menjadi problem solver bagi daerah yang mereka datangi. Zaman dahulu mungkin problemnya mengenai penaklukan jin, negosiasi dengan danyang, atau menolak bencana alam. Namun di zaman sekarang problemnya sudah berganti pada sesuatu yang lebih nampak, misalnya pertikaian antar kelompok, ketidakharmonisan antar suku, dan lain-lain. Namun jika melihat fenomena sekarang, bocah SD asal dia sudah memainkan wayang,
dia sudah menyandang gelar ki. Itu yang patut kita koreksi. Lalu coba kita mundur sedikit, ini juga yang jadi poin pertanyaan saya waktu itu. Jika dalang sebagai problem solver atau penyelesai masalah, maka kita dihadapkan dua sisi koin yang saling bertolak belakang. Indonesia sebagai negara yang mempunyai banyak kebudayaan, tetapi sekaligus sebagai negara yang paling disorot oleh dunia karena tidak punya etika dalam bermedsos. Lalu bagaimana peran seorang dalang untuk menanggulangi hal tersebut jika melihat perilaku masyarakat kita yang sudah amoral? Lalu narasumber menjawab bahwasanya itu adalah tugas terbesar dan terberat dari dalang. Hal semacam itu terjadi ketika nilai-nilai yang dibawa oleh sang dalang tidak sampai pada audien atau pendengarnya. Maka dari itu PR terberat dari dalang adalah bagaimana agar nilai-nilai moral bisa sampai kepada yang melihat. Poin ketiga, era digitalisasi sebagai wahana baru untuk berkreasi. Tidak dapat dipungkiri sejatinya zaman selalu berubah. Pada era sekarang ada tantangan sekaligus peluang. Satu, tantangan internal, menjaga kelangsungan seni pedalangan dari resiko persaingan hiburan yang makin kompleks. Dua, tantangan eksternal, panggilan moral untuk turut berjuang dalam menjaga kemaslahatan dan moral umat. Pada ranah ini, teknologi digital sebagai tantangan sekaligus sebagai peluang baru untuk menjaga eksistensi dan sebagai alat perjuangan. Sudah tersedia banyak platform seperti Facebook, YouTube, TikTok, IG, dan yang lain-lain yang dapat dimanfaatkan untuk menyajikan pakliran wayang dengan gaya baru, bahasa baru, dan model baru ke dalam platform tersebut agar masyarakat dapat mengerti wayang dengan lebih luas. Lalu saya ingat waktu itu ada sedulur dari Pepading Gresik yang bertanya, kalau wayang ini diowahi modelnya, bentuknya, atau bahkan sampai bahasanya, apakah tidak merusak keluhuran dari wayang itu sendiri? Dan apakah itu tidak wagu? Lalu narasumber menjawab, wagu itu karena kita tidak kulino dan tidak mau mencoba. Kalau wayang dihadapkan dengan kata wagu ketika ingin melakukan perkembangan, maka kalau begitu wayang dari dulu memang wagu. Kalau kita mau meneliti, meriam itu budaya dari mana? Itu budaya dari Eropa. Tapi kenapa meriam masuk pada wayang rampokan? Berarti ini sudah ada gubahan dari masa lalu. Belum lagi secara bahasa, ini perlu pembahasan yang lebih lanjut. Pada intinya yang poin pertama ini, kesimpulan yang saya tangkap pada materi ini adalah tentang bagaimana cara kita sebagai dalang menjawab tantangan dari sebuah peradaban. Ini juga berkaitan dengan kata mutiara dari narasumber di akhir materi. Jangan menolak peradaban, sebaliknya terjun dan jawablah tantangannya. Jeliteng Suparman. Poin kedua, memahami perilaku konsumen oleh Pak Sinarto. Menerangkan bahwa rata-rata kelemahan seniman adalah kurang lihai dalam memasarkan karya-karyanya. Adapun langkah-langkah dalam pemasaran karya tersebut sudah diterangkan oleh narasumber. Seperti satu, mengamati faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor kebudayaan, sosial, pribadi, psikolog, dan apapun yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri. Nomor dua, proses pengambilan keputusan, memahami pola pikir konsumen dengan tujuan untuk mengetahui nilai, kesukaan, dan kebutuhan konsumen. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut. Satu, pengenalan masalah. Pada dasarnya konsumen hanya ingin membeli produk yang memberikan manfaat dalam hidup mereka. Manfaat tersebut didapat dengan mengenali masalah yang mereka hadapi. Dua, pencarian informasi. Setelah menyadari bahwa ada masalah yang harus diselesaikan dalam hidup mereka, kita dapat mengambil benang merah dari apa yang sedang mereka butuhkan. Nomor tiga, mengevaluasi alternatif. Selama melakukan pencarian informasi, konsumen biasanya mendapat berbagai informasi yang perlu diseleksi. Kita berperan penting untuk meyakinkan konsumen untuk memilih jenis tertentu. Nomor empat, memutuskan untuk membeli. Setelah melakukan evaluasi, konsumen akan memutuskan untuk produk yang dibutuhkan. Di sini seniman baru akan menunjukkan marketnya.
Nomor 5, evaluasi setelah pembelian. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan melakukan evaluasi apakah barang yang mereka beli dapat memberikan manfaat sesuai harapannya atau tidak. Evaluasi ini berguna bagi seniman untuk menambah metode dalam melayani konsumen. Lalu waktu itu yang membuat saya agak tergelitik untuk bertanya ketika Pak narasumber mengeluarkan statement, suatu saat jika kita nggak memperhatikan kebutuhan masyarakat, pasti kita akan tertinggal oleh zaman. Lalu saya bertanya pada beliau, menurut saya orang yang tahu bahwa dia butuh sesuatu berarti dia paham dengan alasan dia membutuhkan sesuatu tersebut. Contoh, misalnya saya tahu bahwa sehat itu penting, makanya saya butuh olahraga. Berarti jika apa yang disampaikan Pak narasumber untuk wayang, jika ingin tidak tertinggal oleh zaman harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, artinya masyarakat ini logikanya sudah paham dengan wayang karena mereka sudah membutuhkan wayang. Tetapi ironisnya hampir dari 70% masyarakat kita sekarang sudah tidak paham dengan wayang. Makanya diadakan modernisasi wayang karena masyarakat sudah tidak paham dengan wayang itu sendiri. Di lain sisi ada faktor keinginan dari masyarakat. Jadi mana yang harus kita dahulukan? Keinginannya atau kebutuhannya? Ingin karena butuh atau butuh karena kepingin? Jadi kita mengambil ranah yang mana? Atau kedua-duanya? Jika keduanya, mana yang lebih dulu? Kebutuhannya dulu atau keinginannya dulu? Kebutuhan